Kenapa leluhur kita dulu itu memuja payudara? Karena memandang payudara adalah sumber kehidupan. Leluhur kita tidak memandang payudara merupakan sesuatu yang terkait dengan seksual dan sensual gitu loh. Yang paling terkenal ya patungnya Ken Dedes, susunya besar. Terus patung-patung lain yang terkait dengan perempuan seperti patungnya Tribuana Tunggadewi atau patung-patung lain ya rata-rata ya diperlihatkan susunya yang montok yang besar. Dan di dalam sudut pandang ajaran Jawa itu bukan sesuatu yang ngeres, bukan sesuatu yang negatif, ya, tetapi itu adalah sisi positif. Dulu ya, walaupun leluhur kita dulu telanjang dada, ya, pada saat-saat tertentu loh ya. Tapi kalau ketika pada kegiatan-kegiatan tersendiri, yo leluhur kita juga mengenal pakaian. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu di medsos itu sempat viral bagaimana ada beberapa tokoh agama yang kebetulan dia malah WNI keturunan, bukan asli Indonesia. Ini mencemooh leluhur kita. Dia mengatakan, kalau dulu leluhur kami tidak datang ke Indonesia ini, leluhur kamu itu masih nyembah pohon. Leluhur kamu itu masih telanjang dada memperlihatkan payudaranya. Dia mencemooh leluhur kita dengan perspektif mereka. Menurut perspektif mereka, yang namanya menyembah pohon itu negatif. Kenapa? Karena memang asal mereka dari gurun pasir. Jadi pohon itu dimusuhi. Tetapi bagi leluhur kita, pohon merupakan sumber kehidupan. Pohon menghasilkan oksigen. Pohon menghasilkan buah. Pohon menghasilkan kayu untuk kehidupan kebutuhan manusia. Akar pohon bisa mendatangkan kesuburan. Nah, terus dia juga mencemooh leluhur kita. Katanya kalau tidak ada leluhur kami ke sini, katanya, leluhur kalian tuh masih telanjang dada, memperlihatkan payudaranya. Ya. Itu pun menurut perspektif mereka, seolah-olah yang namanya payudara itu sesuatu yang terkait dengan porno atau seksualitas. Payudara menurut perspektif mereka adalah sesuatu yang istilahnya tidak layak di publik. Payudara selalu identik dengan sesuatu yang terkait dengan seksual. Itu menurut perspektif mereka. Kenapa? Karena dari junjungan mereka, dari kitab suci mereka, memandang wanita itu hanya dari sisi seksual dan sensual. Tetapi leluhur kita memandang payudara, ya, itu adalah sesuatu yang merupakan sumber kehidupan. Orang mengatakan payudara karena darah itu bisa payu, bisa laku kalau punya itu gitu loh.
sehingga dikatakan payudara. Sehingga darah gadis itu bisa payu, bisa kelihatan ayu, ya kalau punya itu. Jadi yang menjadikan darah payu itu karena punya itu, gitu loh. Dan itu sumber kehidupan. Tidak dianggap merupakan dipandang dari sisi negatif seksual dan sensual saja. Bahkan ada pemikiran konsep kalau mencari istri itu yang payudaranya besar. Maksudnya itu berisi, bukan sekedar besar. Karena itu merupakan sumber kehidupan untuk anak turunnya nanti. Jadi payudara tidak dianggap dari sisi, dipandang dari sisi seksual dan sensual saja. Kalau yang lain ada istilahnya itu kalau dalam bahasa Jawa ada yang namanya tetek, sehingga ada sumber tetek. Ya, kalau ada bahasa lain ya macam-macam istilahnya. Nah, kalau dari mereka saya lihat, kenapa mereka berperspektif payudara itu sesuatu yang terkait dengan seksual. Satu, karena di dalam kitab suci mereka ada ayatnya yang bicara itu. Jadi perempuan itu hanya dipandang dari sisi seksual dan sensual. Ada istilah al-kawaib atau kawaibah, perempuan yang berdada montok besar. Dan anehnya, di dalam kitab suci mereka tertulis kawaibah atau al-kawaib, itu mereka perspektifkan itu menjadi bidadari yang selalu siap melayani setiap laki-laki yang ada di surga. Padahal bidadari ini tidak sama dengan al-kawaibah atau al-kawaib. Tidak sama dengan kawaibah atau al-kawaib. Karena bidadari itu merupakan gambaran sisi feminin dari alam semesta. Bukan terkait dengan dari sisi seksual dan sensual. Surga dalam perspektif yang benar di dalam sastra Jawa, surga adalah papan kasampurnan. Surga bukanlah tempat pemuas nafsu birahi seperti tempat pelacuran. Mereka selalu mempelesetkan, menyesatkan, mengkaburkan sejarah kita, budaya kita dengan perspektif mereka. Bahkan junjungan mereka pernah memerintahkan ketika ada seorang perempuan janda, dia bertama, "Ya Tuan, ada kadangkala laki-laki masuk ke rumah saya, bagaimana itu menyikapinya?" Sang junjungan tadi mengatakan, memerintahkan apa? Susui laki-laki itu. Jadi ada perempuan muda, janda, merasa risih karena banyak sekali kadang-kadang ada laki-laki masuk ke rumahnya. Malah sang junjungan mengatakan bukan susui. Jadi perempuan muda tadi diperintahkan untuk menyusui laki-laki dewasa. Sehingga payudara mereka perspektifkan sesuatu yang terkait dengan seksual dan sensual. Sementara di dalam budaya Jawa, payudara tidaklah diperspektifkan sesuatu yang terkait dengan seksual dan sensual. Payudara merupakan sumber kehidupan. Sehingga ada petuah-petuah orang tua dulu, termasuk salah satunya adalah guru saya di Semeru. Beliau mengatakan gini, "Ikolo susune ibumu gede-gede, ya. Ikolo susune ibumu gede," gitu. Yang dimaksud itu bukan susu dalam artian payudara manusia.
gunung-gunung inilah merupakan payudara Ibu Pertiwi. Di mana ada gunung, di mana ada payudara Ibu Pertiwi, di situ sumber kemakmuran. Jadi orang Jawa itu kalau orang bicara susu atau payudara itu tidak ada di otaknya itu ngeres yang terkait dengan porno, seksual dan sensual, enggak gitu loh. Karena susu atau payudara Ibu Pertiwi, tanah Jawa menjadi makmur, menjadi subur. Nah, itulah perbedaan perspektif di dalam ajaran Jawa dan ajaran Dayak pada objek yang sama. Jawa menganggap itu adalah sebuah kehormatan. Jawa mengajarkan kita selalu menghormati Ibu Pertiwi, menghormati ibu, menghormati wanita. Jawa selalu menekankan kita dilarang untuk mempermainkan linggayoni. Sementara ajaran Dayak malah memperspektifkan perempuan dari sisi seksual dan sensual. Sehingga mereka merasa tergiring mindsetnya, bergairah jiwa kelelakiannya kalau melihat perempuan dengan susu yang besar, dengan payudara yang besar. Mereka memandang perempuan dengan payudara besar itu bergairah, sehingga para wanita-wanitanya harus kerubuti supaya tidak terlihat. Tapi Jawa tidak. Orang-orang yang berpikir Jawa, orang-orang yang berkarakter Jawa, melihat perempuan dengan susu besar, payudara besar, dia tidak berpikir tentang seksual. Tapi itulah ada sumber kehidupan. Sumber kehidupan siapa? Sumber kehidupan untuk keturunannya. Bahkan seluruh manusia di muka bumi ini ketika baru lahir di dunia ini, yang dicari adalah payudara. Nah, itulah orang Jawa memandangnya sangat realistis, kasunyatan, tidak berpikir kotor gitu loh. Jadi tentang berpikir kotor atau tidak itu sebenarnya tergantung mindset kita masing-masing. Sehingga saya nggak heran itu tokoh agama tadi yang keturunan WNI sana itu teriak-teriak seperti itu gitu loh. Karena itu terbawa oleh karakter budaya mereka yang bertolak belakang dengan budaya Nusantara. Nah ini supaya lebih gayeng, nah ini mau dibuka dulu nih sama tembang sama Bu Nani ini, tembang Asmorondono. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Anjasmoro Harimami Mas Miraku Lao Warto Dasih enten urun layon aneng kuda prapa linggo tanding lan uru bismo karya mukti wong ayu mung kakang pamit lastro Rahayu, terima kasih Bu Nani. Asmorondo menceritakan tentang Anjasmoro Damarwulan pamit perang dengan Wuru Bismo atau Sang Minak Jinggo.
Nah, kita kembali ke tema kita, payudara sumber kehidupan. Bagi para pemirsa silakan nanti kondo takon di kolom komentar ya. Yang ada di sini kondo takon ya. Payudara dalam perspektif budaya Jawa adalah sumber kehidupan. Dan ketika bicara secara teles ya, karena memang ajaran Jawa itu kan berdasarkan secara teles. Ketika kita bicara secara teles, alam semesta memang payudara adalah sumber kehidupan. Bahkan setiap manusia di muka bumi ini pertama kali lahir di dunia yang dicari adalah payudara. Sehingga kita punya sumber tetek ini di Mojokerto. Ya, ada sumber terus diberi nama sumber tetek. Sumber kehidupan. Nah ini supaya gayeng untuk kondo takon, silahkan siapa dulu, Ibu Nani, monggo. Rahayu. Terima kasih. Menurut saya hanya orang-orang yang berpikiran kotor bahwa kalau menyangkut payudara itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan seksual atau sensi. Karena mindset mereka itu satu contoh nanti kalau meninggal di surga itu katanya 72 bidodari itu kan mengarahnya ke situ. Itu. Menurut saya memang payudara itu selain tadi dikatakan sumber kemakmuran, sumber kehidupan, juga sumber keindahan. Satu contoh orang-orang Bali itu ilmu itu digambarkan dengan Dewi Saraswati, karena wanita itu cantik sangat jelas menarik dengan lekuk-lekuk tubuh. Saya kira wanita tanpa payudara itu jelek. Saya ini jelek ini. Nah, aku wis telu lho Mas Anjen. Mohon maaf ini. Ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sumber kehidupan itu kan setiap bayi lahir itu yang pertama dicari yaitu air susu ibu. Nggak ada itu kita semua tidak akan ada di dunia. Bahkan begitu lahir ceplok mungkin is dead mungkin ya, karena tidak ada air susu. Nah, disitulah sumber kehidupan. Nah, kalau dikatakan tadi itu sesuatu hal yang itu kiranya jorok, saya kira itu salah besar. Jadi menurut saya tadi saya katakan bahwa wanita tanpa payudara itu juga kurang indah. Apalagi hal yang ditutup-tutupi. Nah, itu keindahannya di mana? Apalagi di situ ada sumber kehidupan, sumber keindahan. Nah, kalau ditutupi menurut saya itu selain kesehatan itu juga nggak bagus. Saya juga membayangkan kalau meneteki anaknya itu bagaimana, apa nggak keselepen. Nah, akhirnya sumber yang tadinya merupakan sumber kehidupan itu tidak akan hidup. Akhirnya akan menjadi sumber kematian akhirnya karena sesek keplepekan ya. Sementara dari saya seperti itu. Terima kasih Matenut Rahayu. Pak Giono nambah ini. Nah, ini kan pecinta payudara atau kita ini? Wah iya. Kalau bicara masalah itu sebetulnya lucu. Makanya dari orang yang Dayo berkata gitu, atau siapa tadi yang mengatakan masih telanjang itu, siapa tadi? Nggak perlu saya sebut namanya. Dari anu mana? Dari tokoh salah satu agama dari ajaran Dayo. Dari ajaran Dayo. Memang dia mindsetnya ya itu Pak. Mindsetnya sesuai dengan budaya mereka. Dia memang orang munafik, jujur aja. Toh dia itu mengagumi. Tapi ya itu menjelek-jelekan. Padahal itu dia hidup lahir dari mana? Kan itu. Ya memang kalau orang bicara gitu itu biasanya ya mungkin disusui dengan sapi.
Kan gitu. Makanya bicaranya kalau di sana cari sapi juga sulit, adanya unta. Ya disusui dengan binatang. Akhirnya kan bilang ya cuma moh gitu. Moh. Gitu ya. Apapun dia ya moh gitu. Nah ini, tapi kalau orang Jawa enggak. Masalah apa? Dari sumber kehidupan orang tuanya sendiri, kasih sayang, gitu. Jadi kasih sayang itu sudah tertanam lah, berhubung tergesernya budaya dari luar, dari mana lah, akhirnya bangsa kita ini ikut. Akhirnya apa? Tidak mau menyusui anaknya, akhirnya diwakilkan kepada binatang atau sapi. Nah, makanya anak sekarang ini kenapa kok sulit diatur? Ya karena itu kena darahnya binatang. Itu coba itu dites. Akhirnya karakter binatang. Makanya tidak ada namanya celuk kanan si Jo gitu, nggak mau noleh. Disuruh untuk ambilkan ini moh gitu. Tolong belikan ini rokok moh gitu. Nah, ini sudah karakter. Kalau saya dulu jangankan gitu, cuma ada orang kerja itu ikut orang tua. Disuruh apapun ya berangkat. Nggak akan jauh. Nggak ada namanya, nggak mau, nggak ada, berangkat kalau hujan berangkat. Karena sekarang kan ya itu. Jadi kita ini kembali ke payudara. Itu sebetulnya kan orang nggak paham. Orang-orang itu nggak paham. Nggak paham, malah itu kehidupan. Dan lagi kita ini tanpa itu mungkin nggak akan ada di bumi, di dunia ini. Makasih. Matur nuwun Pak Giono. Memang kalau kita bicara hal-hal yang semacam itu, kadangkala kita ini juga terasa sedih, lucu, marah. Karena mereka itu kalau menyerang kita, itu kalau nyenggol kita, itu luar biasa. Mereka menyerang kita itu, bahkan membunuh kita, membunuh ajaran leluhur kita. Tapi kalau mereka disenggol dikit, mereka sudah merasa terzolimi. Mereka ini undang-undang penistaan agama. Ini kan lucu gitu loh. Mereka kalau nyenggol pihak lain seenaknya aja, kalau tersenggol sedikit aja udah marah-marah. Menandakan mereka itu tidak dewasa. Ya tidak disusui manusia. Oh iya, karena tidak disusui manusia. Kayaknya kan karakter binatangnya masuk gitu. Iya. Jadi kalau seperti katakan Bu Nani tadi, memang kenapa kok dikatakan payudara? Karena memang yang menjadikan perempuan itu kelihatan indah, cantik itu karena payudara. Darah itu tentunya tidak akan payu, kalau tidak punya itu. Tetapi itu tadi orang-orang Jawa, leluhur Nusantara, leluhur Jawa itu mengajarkan kepada kita, ketika kita memandang payudara itu tidak terbersit mindset di pikirannya itu sesuatu yang ngeres, sesuatu yang terkait dengan seksual dan sensual gitu loh. Bahkan tidak ada ajaran di Jawa itu, mohon maaf, laki-laki dewasa menyusui pada perempuan. Kita diajarkan setelah 2 tahun ini disapih. Sehingga ketika kita laki-laki, tadi saya katakan saya dan Pak Giono itu penggemar susu. Iya, saya sama Pak Giono dulu kalau masih kecil nggak disusui ibu nggak bisa sampai sekarang kok. Tapi kita memandang payudara itu tidak terbersit di benak kita, itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang ngeres, itu sumber kehidupan gitu loh. Itulah sebabnya patung Ken Dedes itu digambarkan perempuan yang sangat anggun, tinggi besar, dan payudaranya besar. Menggambarkan Ken Dedes adalah seorang ibu dari para raja-raja di Jawa. Sumber kehidupan gitu loh. Ini hanya perbedaan sudut pandang. Kalau mereka bersudut pandang kalau perempuan dengan susu besar itu adalah pemuas birahi,
yang katanya di surga pemuas birahi, ya, di ayatnya ada, ya. Bahkan junjungan mereka pernah memerintahkan untuk menyusui, memerintahkan pada perempuan muda untuk menyusui laki-laki dewasa. Ya memang kita terbentuk mindset tentang birahi, tentang seksual ketika bicara payudara. Ini hanya perbedaan sudut pandang saja. Apakah orang yang bersudut pandang payudara adalah dari sisi seksual dan sensual itu jelek? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Yang penting sesuai dengan norma kehidupan yang semestinya gitu loh. Dalam artian apa? Ya. Jawa tidak mengenal loh ya, menyuruh laki-laki dewasa menyusu pada payudara ke perempuan, enggak mengenal loh ajaran itu. Ajaran mereka mengenal. Nah. Bahkan ada junjungannya itu menikahi menantunya sendiri. Dan ya ini kan beda sudut pandang gitu loh. Mereka menganggap itu bagus, silakan. Tapi menurut ajaran Jawa itu tidak bagus. Karena payudara itu adalah hak anak-anak kita. Sehingga di dalam ajaran Jawa diajarkan setelah 2 tahun kita disapih. Ya. Itu ketika bicara payudara dari seorang perempuan. Payudara dalam artian ibu pertiwi adalah sumber kehidupan. Coba kita lihat ketika di mana ada gunung berapi ya. Di gurun pasir juga ada gunung loh, tapi kan gunungnya bukan gunung berapi. Gunungnya kan gunung mati. Payudara adalah sumber kehidupan. Ketika payudara tadi subur. Ketika payudara tadi hidup gitu loh. Coba kita lihat, terutama di Pulau Jawa ini. Di mana ada gunung, payudara sang ibu pertiwi, di situ pasti makmur. Sehingga kemarin waktu kita ke Muntilan, kita kan sempat penasaran, timbul tanda tanya besar. Muntilan itu kan lereng gunung berapi itu. Kita lihat airnya begitu melimpah, tanaman subur. Tapi kenapa satu desa yang kita datangi tingkat ekonominya menengah ke bawah, rumahnya kecil-kecil, kumuh ya. Iya, kecil-kecil kumuh, empet-empetan gitu loh. Ketika kita numpang kencing pipis ke toilet itu, iya, kumuh gitu. Ya kamar kecil, kamar mandi saya juga tidak begitu mewah ya, tapi kan ya minimal itu kan bersih gitu loh, nggak kumuh gitu. Sehingga kan ketika kita ngobrol kan ini kan penasaran kenapa. Kesimpulan kita karena warga desa tadi sudah durhaka pada orang tuanya. Mereka berdurhaka pada leluhurnya. Bahkan kita mau mendoakan orang tuanya saja, mereka tidak semana loh ke kita. Sampai akhirnya kita rakolu atau mangan panganane. Ya. Karena mereka berkhianat pada leluhurnya, mereka berkhianat pada orang tuanya. Yang pertama, kedua berkhianat pada leluhurnya, dan mereka berkhianat pada ibu pertiwi. Jadi payudara adalah sumber kehidupan. Dan fakta yaitu tadi seluruh manusia di muka bumi ini ketika lahir pertama hadir di muka bumi ini, di dunia ini yang dicari pasti adalah payudara. Sehingga saya sangat heran ya, kita kan punya budaya sendiri, tapi kita terdogma dan mabuk ajaran dayoh ya. Sehingga kalau ada perempuan dengan susu besar montok ya,
yang terbersit mindset di pikiran kita tuh kok ngeres gitu loh. Apakah mereka waktu kecilnya itu nggak pernah nyusu atau mimik ke ibunya gitu loh? Kok selalu berpikir negatif, berpikir ngeres. Ayo kita murnikan pikiran kita kembali. Kenapa leluhur kita dulu itu memuja payudara? Karena memandang payudara adalah sumber kehidupan. Leluhur kita tidak memandang payudara merupakan sesuatu yang terkait dengan seksual dan sensual gitu loh. Yang paling terkenal ya patungnya Ken Dedes, susunya besar. Terus patung-patung lain yang terkait dengan perempuan seperti patungnya Tribuana Tunggadewi atau patung-patung lain ya rata-rata ya diperlihatkan susunya yang montok yang besar. Dan di dalam sudut pandang ajaran Jawa itu bukan sesuatu yang ngeres, bukan sesuatu yang negatif, ya, tetapi itu adalah sisi positif. Dulu ya, walaupun leluhur kita dulu telanjang dada, ya, pada saat-saat tertentu loh ya. Tapi kalau ketika pada kegiatan-kegiatan tersendiri, yo leluhur kita juga mengenal pakaian. Sehingga kalau ada tokoh agama Dayo tadi mengatakan, kalau tidak ada leluhur kami datang ke sini, leluhur kalian tuh masih telanjang dada katanya. Dia nggak lihat sejarah gitu loh. Sejarah Nusantara bahkan sebelum Masehi, leluhur kita sudah mengenal pakaian. Coba lihat itu di wayang-wayang itu, semuanya berpakaian. Sementara wayang dari penelitian Profesor Haseu itu 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada wayang. Belum lagi sejarah tentang mesin pemintal benang. Contoh umpamanya cerita Sang Kuryang, bagaimana Sang Dayang Sumbi itu memintal benang. Loh, leluhur kita jauh sebelum Masehi sudah mengenal kain. Sementara leluhur mereka abad ke-7 mereka masih impor kain sutra, ya, dari Tiongkok. Mereka impor kain dan impor sutra itu dari Tiongkok abad ke-7. Di dalam sejarah mereka tidak ada satupun yang bercerita tentang mesin pemintal benang. Sehingga kalau mereka teriak, oh kalau leluhur kami tidak datang ke sini, leluhur Arab tidak datang ke sini, kalian masih telanjang dada, loh, itu kebalik itu malahan. Gitu loh. Kita bicara sejarah. Saya tidak dalam artian menyudutkan agama tertentu. Ya. Payudara, nenen, susu. Nah, mari kita berpikir positif, jangan berpikir ngeres. Nah, sampai-sampai di perempuan-perempuan mereka harus kerubutan, sampai-sampai di televisi sekarang kalau ada kelihatan, bahkan yang saya sempat kadang-kadang ketawa kemarin tuh di acara TV Animal, ya, itu kelamin binatang aja itu di blur, disensor gitu. Aduh, ini kan udah mereka kan terpengaruh ajaran Dayo tadi gitu loh. Sampai itu mereka itu orang-orang yang nyensor kemalan binatang itu apa, kalau lihat kemalan binatang itu ngaceng gitu ya. Bisa jadi ya. Aduh, birahinya memuncak gitu loh. Nah, leluhur kita enggak seperti itu. Dan ingat, di dalam sejarah leluhur Nusantara, walaupun dengan kondisi seperti itu angka pelecehan seksual kita bisa dikatakan minim. Sementara mereka yang istilahnya ditutupi brukut, pelecehan seksual sangat tinggi loh. Bahkan ada cerita, kalau kita pergi sama perempuan, istri kita gitu loh, naik taksi gitu. Kalau istri kita suruh duluan, dibawa lari sama sopirnya.
terus kita turun dari taksi. Kalau kita yang turun duluan, istri kita juga dibawa lari mereka. Sehingga di dalam tradisi mereka, kalau kita bawa istri naik taksi, kita duluan yang naik. Baru istri kita. Kalau turun, istri kita duluan. Kalau nggak dibawa lari. Angka pelecehan seksual tinggi mereka. Di kita nggak ada kok. Nah ini Mas Anton, Mas Hadi mau pentakon. Rahayu. Setahu saya payudara dianggap di ajaran Jawa kan dianggap itu saudara marmati. Yeah. Kenapa kok dianggap saudara? Itu ajaran. Kalau apa? Saudara. Enggak, itu saudara marmati. Kalau saudara sesusu. Bukan, saudara marmati namanya. Sedulur lain dari sedulur papat, di luar sedulur papat. Oh nggih. Bener kan itu, Pak? Oh nggih. Jadi itu ajaran. Jadi apa? Maksudnya apa marmati itu? Ya. Monggo Mas Hadi dulu gantian ya. Yeah. Rahayu. Ini Kondo juga takor. Yeah. Menurut pengalaman saya, memang payudara itu memang sumber kehidupan. Yeah. Nah, contohnya gini, waktu istri saya melahirkan anak saya itu, waktu anak saya pertama, itu enggak keluar air susunya tapi sedikit. Nah, itu bayinya nangis terus, kekurangan asupan ASI. Nah, terus sama mertua saya, cari marning jagung ya gitu, supaya pancar. Nah, setelah pulang dari bidan, saya cari marning jagung, terus air susunya lancar. Nah, terus kesimpulan saya gini, berarti kalau bayinya itu kenyang, ibu senang kan gitu. Jadi bayi tenang, ibu senang, bapak juga senang. Nah, gitu. Itu caramu. Terima kasih Mas Hadi. Jadi kalau payudara dianggap sumber kehidupan, ya semua mengakui itu. Dan di dalam ajaran Jawa memang mengajarkan kepada kita melihat susu, ya, melihat payudara itu tidak terbersit sesuatu yang ngeres, sesuatu yang kotor, sesuatu yang terkait dengan seksual gitu loh. Itu adalah sumber kehidupan. Sehingga ada sebuah pemahaman, kalau cari istri cari yang susunya besar. Mencari istri cari yang susunya besar, bukan dalam artian itu nanti mau disusui sama si laki-laki tadi, tidak. Ini terkait dengan keturunannya gitu loh. Itu kalau di ajaran Jawa. Kalau di ajaran Dayo memang wong junjungannya aja memerintahkan pada seorang perempuan muda untuk menyusui laki-laki dewasa kok. Jadi sejak awal memang mereka berpikir itu sesuatu yang terkait dengan seksual. Nah, ini perbedaan sudut pandang gitu loh. Sehingga dengan kita bahas payudara sumber kehidupan ini, kita mencoba mengembalikan mindset cara pandang ajaran Jawa kepada kita semua. Supaya kalau kita melihat susu besar itu tidak terpikir sesuatu yang kotor gitu loh. Itu sumber kehidupan kok. Nah, di dalam ajaran Jawa tidak ada istilahnya ajaran supaya kita tuh ngemik gitu loh ke kita yang sudah dewasa ini ngemik ke perempuan muda gitu loh. Kan berbeda dengan ajaran mereka toh. Mereka kan bahkan junjungannya memerintahkan perempuan muda untuk menyusui laki-laki dewasa. Itu ada itu di kitab suci mereka yang second. Anaknya nggak mau. Oh, ingatan ya? Iya, masalah mampu baku. Iya, mampu baku. Ini perbedaan sudut pandang gitu loh. Sehingga dengan kita angkat tema ini, kita ingin mengajak semuanya, ayo kita berpikir cerdas, berpikir nalar.
kita kembalikan pikiran kita, mindset kita. Kalau kita lihat susu besar itu bukan berarti kita ngeres di otak kita gitu loh. Sehingga ngeres itu kan pikiran kita masing-masing. Ya. Itu sumber kehidupan kok. Nah, kalau Mas Anton tadi saya belum paham saya yang dimaksud dengan Mas Anton tadi. Saudaranya Marmati gitu maksudnya. Karena kalau yang tentang saudara Marmati itu kan ada saudara yang keluar dari Margoino dan saudara yang tidak keluar dari Margoino. So, yang keluar dari Margoino itu apa? Kakang Kawah, Adi Arari, Gete, terus Puser. Ya. Yang tidak keluar dari Margoino itu keringat ibu kita waktu melahirkan, air mata ibu kita waktu melahirkan, terus uat ibu kita ketika mau melahirkan. Itu saudara sing lahir orang saka Margoino. Margoino itu marga Ina. Ina itu artinya ibu. Bukan Margohino loh ya, bukan Margohina, bukan. Margo itu jalan, marga itu, Ina itu ibu, dalani ibu gitu loh. Iso lahir margo ibu. Margo ibu, ya. Bukan marga Hina, ini marga Ina. Ina. Itulah sebabnya mulai zaman Pak Harto kata Indonesia itu kalau disingkat Ina. Indonesia kalau disingkat Ina. Sebagai contoh mamanya ada di layar TV kita, mamanya ada bulu tangkis atau olahraga itu, mamanya Ina VS Malaysia. Bukan in tapi Ina. Itu mulai Pak Harto itu. Itu filosofinya karena itu ibu. Ya. Atau karena ketidaktahuan saya gitu. Sehingga nanti para pemirsa silakan saya diberi masukan. Kalau air susu itu termasuk saudara Marmati. Tapi kalau yang saya tahu susu adalah sumber kehidupan. Tapi gini Rom, karena istri saya itu bilang kalau air susu itu dijemur itu memang jadi darah apa itu termasuk juga kan dari Margohino itu tadi. Ya. Susu kalau dijemur jadi darah. Nah ini warnanya merah. Ya, bukan dari merah. Merah. Nah, ini memang susu itu dari darah. Dari darah. Dari darah karena ini biar didengarkan sama pemirsa jangan. Ya memang susu itu air ASI itu dari darah. Dari darah. Makanya kan itu menekan dari kehidupan. Tanpa bukan air itu. Darah itu memang. Itu ya anak sekarang ini aja masalah untuk itu seenaknya. Dia tidak menjaga, makanya banyak tumbuh ke kanker itu karena itu. Dia tidak sirkulasinya tidak ada. Kadang dia tidak mau menyusui. Tidak mau menyusui anaknya. Memang ini kodrat. Ya kodrat akhirnya dia sendiri. Kita diputus dia sendiri. Nah makanya banyak namanya kanker. Itu kanker dalam hati susu. Itu tidak menutup kemungkinan. Akhirnya beku di situ. Beku menjadikan bakteri. Kalau dulu mbah-mbah kita, ibu-ibu saya anaknya 12 nggak ada yang namanya kanker payudara. Iya, nggak ada. Kanker rahim nggak ada. Itu karena teknologi sekarang makin bukan ngaco ya, memang ini kita dihadapkan di lab malah. Gitu. Ibu saya anaknya 12, usia sampai hampir 100. Tidak ada penyakit apa-apa ya, waktunya meninggal sudah. 2 hari panas, sakit panas, meninggal. Jadi dites darah tinggi, darah memang sirkulasi. Orang tua dulu lah, disitulah makanannya juga dari alam. Memang menyatu dengan alam. Itu ya itu terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Jadi
menyusui bagi para ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda, kalau tidak ingin kena penyakit kanker payudara, silakan Anda tetap menyusui anak-anak Anda. Jangan digantikan dengan, kadang-kadang kan banyak ibu-ibu muda itu yang sok gengsi, nggak mau menyusui anaknya, katanya takut nanti susunya jelek katanya. Kayak Bu Nani wis entek oncen wis anake 3. Nah, kalau kita memandang payudara bukan sesuatu yang terkait dengan seksual, kita ngobrol kan enak gitu loh. Nggak risih ya, karena memang itu semua tergantung mindset kita gitu loh. Jadi para ibu-ibu muda ya, jangan takut penampilannya jelek. Karena banyak ibu-ibu muda nggak mau menyusui hanya karena takut penampilannya jelek. Padahal dengan menyusui anak Anda itu bisa meminimalisir resiko kanker payudara. Saya jadi teringat ini. Ada salah satu tetangga saya itu meninggal gara-gara kanker payudara. Sudah dioperasi tetap meninggal. Nah, kebetulan saya kenal adiknya beliau yang rumahnya jauh. Adiknya tadi cerita, Mas Trimo oncene Mbak Yu saya itu dulu kan punya anak itu cacat. Nah, anak yang cacat tadi itu malah diberikan orang dampit sana. Dia tidak mau menyusui anaknya yang cacat tadi. Sehingga kalau sekarang dia kena sakit kanker payudara, ya itu memang sudah tanamannya. Ini orangnya sudah meninggal sekarang, tetangga sini. Kebetulan saya kenal baik sama adiknya. Saya bercerita ini bukan menjelek-jelekan orang yang mati, tidak. Tetapi cerita kisah nyata ini saya sampaikan untuk diambil hikmahnya. Supaya kita semua ya, terutama kita semua ya, jangan berpandangan negatif, jangan berpandangan ngeres, kotor yang terkait dengan seksual ketika kita melihat payudara. Itu adalah keindahan, itu adalah sumber kehidupan ya. Jangan sampai kita berpikiran ngeres terus akhirnya birahi kita muncul. Kita kembalikan nalar sehat kita. Itu adalah sumber kehidupan, bukan terkait dengan seksual ya. Kalau kita berpikiran payudara terkait dengan seksual, akhirnya akan banyak perkosaan. Kenapa? Karena laki-laki ya, kalau memandang perempuan dengan susu besar terus gairahnya memuncak, birahinya, kan akhirnya muncul untuk memperkosa. Karena ketika kita memandang perempuan, pasti yang kelihatan kan payudaranya dulu toh. Karena kalau laki-laki kan nggak punya payudara. Kan tidak mungkin, mohon maaf, perempuan telanjang gitu. Terus laki-laki lihat kemaluannya birahi lah. Rata-rata perempuan kalau keluar kan mohon maaf, vaginanya kan tertutup. Yang muncul kan pasti payudara. Loh, kalau kita berpandangan payudara itu seksual, akhirnya kan memuncak birahi kita dan akhirnya angka perkosaan tinggi. Itulah sebabnya dulu ya, walaupun leluhur kita dulu kadang-kala telanjang dada, itu enggak ada angka perkosaan gitu loh. Karena para laki-laki memandang perempuan dengan susu besar itu tidak terbersit di benaknya tentang birahi. Jadi kalau untuk menekan angka perkosaan, angka pelecehan seksual, dari mindset para laki-laki tadi. Kita harus kembalikan nalar sehat kita. Payudara adalah sumber kehidupan, bukan sumber birahi. Jadi kita harus berpikir seperti itu gitu loh. Jangan kalau kita berpikir seperti itu kan enak gitu loh. Kita lihat payudara, ya itulah keindahan. Nggak perlu birahi kita memuncak gitu loh. Ya. Bu Nani udah pegang mic, mau nambah lagi, monggo. Ya. Hubungan antara air susu dan
bayi Yeah. saya katakan perempuan yang tidak mau menyusui selain itu resiko kanker. Yeah. Saya kira itu hubungan kedekatan dengan sang anak itu masih kurang. Contohnya ya karena ini kita berlima, saya yang perempuan sendiri ya saya mengalami. Karena ini dulu saya kan orang dinas, 1 bulan itu sudah dituntut masuk, saya sudah melahirkan. Terus di sekolah itu saya kan selalu bawa apa itu kumpo sama botol. Itu jam-jam tertentu itu susu saya itu sewakit. Nah ternyata anak saya itu nangis. Ya jam-jam tertentu itu saya pulang itu saya cek ke emak saya. Arek iki mang nuwangi saya golek susune ngoten. Nah, akhirnya saya cocokkan, oh berarti nek arek susu loro berarti arek nangis, itu akhirnya saya pompa. Ada hubungan batin ya. Ada hubungan batin erat sekali. Terus dari rumah itu kalau dulu zaman saya susu melimpah terus dikumpul terus itu dibawa pulang itu ditaruh di ari-ari itu loh, yang itu saya sampai sekarang belum ngerti maksudnya apa. Nah kalau sekarang itu bersyukur kalau memang air susu ibu itu banyak melimpah, itu bisa dipompa terus disimpan sampai kristal itu akhirnya sampai 2 minggu itu masih bisa. Disimpan di kulkas, di freezernya itu masih bisa dan bisa diberikan pada orang lain. Padahal saya pernah dengar kalau seseorang menyusui yang bukan anaknya itu harus jadi anaknya. Apa itu betul itu? Nanti bisa minta warisan seperti itu. Itu katanya. Saya sendiri ya pernah kok menyusui anaknya orang karena teman saya, sahabat saya itu waktu itu saya kunjungi, dia masih bubuh lah, kebetulan anaknya itu usianya sama dengan anak saya. Akhirnya saya nggak mentolo, saya susui, saya bilang gini, tak susoni tapi ojo warisan, saya bilang gitu. Guyon saya seperti itu. Itu pengalaman saya. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Jadi ketika seorang ibu menyusui anaknya itu memang ada kedekatan pertautan nurani, naluri ya. Kalau zaman dulu leluhur kita itu kan tidak mengenal namanya lemari es atau kulkas, sehingga kalau susunya berlimpah itu kan memang disiramkan ke ari-ari. Dan ari-ari itu kan memang saudaranya bayi, dikatakan kakang kawa di ari-ari. Ari-ari itu kan adiknya ya. Dan itu juga energi, ini kembali ke energi semesta. Sehingga kalau di dalam ajaran Jawa saya malah nggak pernah dengar kalau katanya menyusui itu nanti bisa minta warisan, nggak pernah dengar. Yang saya tahu, saudara sesusuan ini tidak boleh menikah, tidak boleh kawin. Nah, saudara sesusuan itu tidak boleh kawin, tidak boleh menjadi suami istri. Nah, ini yang saya tahu. Dan saya jadi teringat ya, ada sebuah pengamatan anjing ya. Anjing itu tidak pernah mau melakukan hubungan seks dengan ibunya ya, atau dengan anaknya. Itu anjing. Ini banyak yang melakukan pengamatan. Jadi anjing itu tidak mau melakukan hubungan seks dengan ibunya. Tapi apakah tahu kalau itu ibunya? Ya naluri kan, mau. Terus anjing juga tidak mau melakukan hubungan seks dengan anaknya. Anjing tidak mau melakukan hubungan seks dengan saudara sekandung. Jadi kalau ada manusia melakukan hubungan seks dengan ibunya atau dengan anaknya, dengan saudara sekandung, ya kita lebih hina daripada anjing. Kambing. Anjing yang kita ngamati. Orang tuanya digaul itu kambing. Oh gitu. Ya, jadi kalau orang itu
bergauli saudara. Iya. Atau siapa? Ya kambing. Kambing. Oh iya, jadi seperti kambing gitu. Seperti Ya. kambing. Kalau kambing mau. Oh, mau. Kambing itu saudara seibu mau melakukan hubungan seks, ibunya mau. Iya. Ya, anaknya pun mau. Ya. Kalau anjing enggak? Enggak, tuh. Gila. Ya. Ini sudah melakukan pengamatan ini. Enggak mau. Ya. Jadi kalau ada manusia kok melakukan hubungan seks dengan ibunya atau dengan anaknya atau dengan saudara sekandung, saudara kambing itu. Ya, saudaranya kambing itu. Ya. Dia lebih hina daripada anjing gitu. Iya. Nah. Makanya sekarang yang dari itu kan seneng kambing. Oh, seneng kambing. Monggo silakan. Nah, ini yang punya susu soalnya. Ini mau tanya, betulkah ari-ari yang dipendam itu nantinya akan hilang kembali ke rahim seorang ibu? Dan nanti kalau ibu itu melahirkan lagi, ya hari-hari itu yang keluar apa betul itu apa hanya cerita saja? Dan sampai sekarang saya 3 kali melahirkan itu belum pernah buka ari-ari itu ada atau tidak tahu. Apakah itu betul? Matur nuwun. Terima kasih Bu Nani. Kalau yang saya tahu, ari-ari itu adalah saudara kita. Sehingga ari-ari dari seorang bayi itu memang hilang setelah 8 dino. Tetapi bukan kembali ke rahim ibunya. Karena energi kembali ke energi. Sehingga bagi orang Jawa yang mempelajari ilmu tertentu, ini bisa kita komunikasi dengan kakang kawa diarari getilan tali puser. Sehingga ada salah satu mantra berbunyi gini, do sedherku papat liung pancere ewang-ewang ana apa dadi sedyaku. Karena saudara kita yang akan membantu kita. Bukan kembali ke rahim ibu, tidak, karena setiap bayi memiliki satu saudara 4 tadi. Kakang kawa diarari puser, ya, tali puser ya, usus puser itu maksudnya. Terus kakang kawa diarari getih lan usus puser tadi. Ya. Sehingga kalau untuk kedekatan anak dengan ibu jelas, 1, sang anak di dalam rahim paling enggak 9 bulan 10 hari. Terus disusui. Nah, bagaimana kedekatan anak dengan bapaknya? Nah, sehingga beberapa kalangan orang Jawa itu punya konsep ketika cuplak pusere si bayi itu diuntal bapake supaya ada kedekatan antara anak dengan bapak. Dan ketika anak tadi sakit, bapake njupuk banyu putih didongani kena nggih tombo. Ya. Ada lagi. Ini tema kita. Payudara adalah sumber kehidupan, bukan terkait dengan seksual. Itu di dalam ajaran Jawa. Payudara adalah sumber kehidupan, bukan terkait dengan seksual. Ya. Sehingga kita harapkan kita semua, ya, laki-laki dewasa jangan berpikir yang aneh-aneh tentang payudara, tentang susu, tentang nenen. Kita berpikir ya, mohon maaf, payudaranya ibu kita gitu loh. Karena itu memang hak kita. Dan itu pun setelah 2 tahun kita disapih, nggak boleh lagi gitu loh. Sehingga saya masih ingat dulu masa-masa kecil dulu, sehingga kalau ada anak nakal di atas 2 tahun itu ditakut-takuti, oh tak mineh, kan gitu dulu. Jadi anak setelah usia 2 tahun itu susu ibu itu menjadi tempat yang untuk nakut-nakuti gitu loh. Makanya kita nakal, oh bocah kok nakal kene tak mineh, kita takut gitu loh. Malu kadang ketemu. Malu. Terus gede ngempeng. Nah. Jadi payudara itu tidak terkait dengan seksual kalau di dalam ajaran Jawa gitu loh. Oh, ada yang mau ditambah Mas Hadi? Ini mau tanya lagi mengenai nyapih payudara tadi. Itu apa ada
tata cara tertentu atau ritual tertentu. Supaya apa ya? Kan itu kan air kehidupan. Jadi supaya enggak putus dengan air kehidupan itu tadi. Itu aja. Terima kasih. Jadi kalau secara umum bayi setelah 2 tahun kudu disapih. Tapi ada juga dalam kalangan Jawa itu ngemiki anak terus nganti katek. Karena dengan cara itu ini merupakan KB alami. Karena kalau disape ini biasanya nggak lama lagi dia akan punya anak lagi gitu. Tapi kalau nggak disape ini sekaligus merupakan KB alami. Nah, bagaimana tata caranya nyapih? Ada nyapih itu dengan cara pentele ibuke itu dileleti enjet. Sehingga ketika si bayi ngempeng itu kan merasa panas, pahit, panas, getar. Akhirnya nggak mau. Jadi caranya sederhana kok nyapih itu. Dikai mangsi ya gilo. Yang banyak biasanya kan jet itu, Bu. Nggak usah didongani wis itu. Cuman kadang-kadang supaya lebih meyakinkan, kadang-kadang didongani njete tenggene orang tua. Mbah gitu loh. Terus sama air putih. Jadi si pendele ibu dikai njet, si bayi dikasih air putih yang didoani untuk pengganti ASI. Sehingga kalau ya saya yakin enjoy aja lah kita bicara tentang nenen, susu, payudara biasa aja lah. Karena itu memang kalau dalam ajaran Jawa tidak terkait dengan gambaran-gambaran ngeres seksual gitu loh. Tapi kok bisa ya begitu anaknya itu selagi ibu itu menyusui sampai anaknya itu terus nggak mau, akhirnya berhenti padahal air susunya kan masih ada. Tapi akhirnya dengan berhentinya anak nyusu itu akhirnya susu ibu itu kok ya tidak mengalir. Tidak ngalir, berhenti. Secara alami gitu loh. Itu bagaimana ya, apa hubungannya itu kok bisa gitu? Karena kesuburan reproduksi itu beralih. Sehingga ketika ada KB alami itu dengan cara menyusui, sehingga reproduksinya mengalir ke susu. Ketika berhenti menyusui, itu reproduksinya akan berpusat pada rahim. Kan tidak ada yang nyuruh anaknya nggak nyusu kok susunya ya mandek. Tapi selama anaknya itu nyusu ya akan keluar ya. Karena fokus reproduksi akan di payudara. Tapi kalau nggak menyusu, fokus energi reproduksi akan di rahim. Dan akan siap untuk punya keturunan lagi. Terima kasih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Payudara adalah sumber kehidupan, sumber kemakmuran. Di dalam ajaran Jawa, payudara tidak terkait dengan sesuatu yang birahi, sesuatu yang seksual. Dengan cara itu akan meminimalisir angka perkosaan. Kita kembalikan budaya Jawa sesuai dengan alam semesta, secara teles, kasunyatan, realita, dan tinumeng nalar. Kita kembalikan nalar sehat kita. Jangan kita mabuk dogma dayoh yang beranggapan susu merupakan sumber birahi. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.